Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pagi hari ini kita kembali memuji Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan, dan kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari buku ND nomor 190 ayat yang pertama. Las rohaku situtu meda Jesus nalulu manjalahi hajol maon ai ibana paluaon jol mamanisi ai sian hamagoani. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini sesuai dengan ayat harian dari Almanak HKBP. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Unak kamu manguhumuhumi asaunang hona uhum hamu. Demikian firman Tuhan. Larangan untuk tidak menghakimi seringkali dijadikan oleh banyak orang untuk menghindari dalam memberikan penilaian terhadap orang lain. Ayat ini bagi sebagian orang benar-benar menjadi senjata pamungkas untuk menghindari dalam memberikan penilaian terhadap perkataan ataupun tindakan orang lain. Sementara hal di atas tidaklah sesuai dengan maksud Tuhan Yesus. Kata ini bukanlah tindakan untuk menilai orang lain sebenarnya. Perkataan Yesus ini bukan melarang kita untuk menilai orang lain. Tapi justru perkataan ini menghindari kita untuk menilai orang lain dengan cara yang keliru. Artinya bukan tindakannya yang sedang dipersoalkan, melainkan cara tindakan itu dilakukan. Karena kalau kita baca dalam ayat yang kelima, masih dalam pasal yang ke-7 ini, Tuhan Yesus sebenarnya tidaklah pernah melarang kita untuk memberikan penilaian terhadap orang lain. Tuhan Yesus tidaklah pernah melarang kita untuk mengambil selumbar dari mata orang lain. Hanya saja kita harus melakukannya dengan cara yang benar, yaitu menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi pandangan kita agar kita tidak salah untuk memberikan penilaian terhadap orang lain. Artinya di sini menilai orang lain tidaklah salah. Bahkan kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-6, ayat ini juga sebenarnya mengingatkan kita agar jangan terlalu lunak lahan orang lain yang tegar tengkuk. Karena itu dalam hidup sangatlah dibutuhkan kewaspadaan dan ketelitian. Bahwa saja menilai orang lain pada dirinya sendiri tidaklah keliru. Membantu orang lain untuk menyadari, mengenali, dan melakukan kesalahannya ada hal yang sangat baik. Kasih Kristiani, bahkan menolong
orang lain, menolong kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena Alkitab juga berkali-kali menasihati kita untuk membimbing maupun menegur orang lain yang bersalah. Karena itu jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus jelas bahwa Yesus tidak pernah melarang kita untuk menolong orang lain namun yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus adalah kemunafikan pada saat memberikan penilaian terhadap orang lain, kemunafikan pada saat menolong orang lain yang bersalah. Jangan pernah berbuat seolah-olah diri kita lain. Kita menganggap kesalahan orang lain terlalu besar, sementara bisa saja justru kita sendiri yang lebih buruk daripada orang lain. Perilaku seperti ini sangat mirip dengan legalisme orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, di mana mereka hanya mau mengajar dan menghakimi, namun mereka sendiri tidak mau melakukan apa yang diajarkan. Mereka memberikan aturan-aturan yang memberatkan, namun mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Kesalahan orang lain yang sepele dibesar-besarkan, tapi kesalahan mereka sendiri justru terlewatkan. Inilah perilaku orang-orang yang munafik. Kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain terlalu dibesar-besarkan. Sementara terkadang ia justru ingin menutupi kesalahan, kekurangan, dan dosanya sendiri. Karena itu larangan jangan menghakimi. Bukan berarti kita tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Bukan berarti kita menghindari untuk menilai orang lain karena merasa itu adalah privasinya. Urusannya sendiri, itu bukan urusan kita. Sekali lagi, kasih Kristiani adalah menegur orang lain di dalam kesalahannya, bukan dengan keinginan untuk memuaskan sakit hati dan dendam kita. Menilai seseorang bukan dalam pengertian hanya untuk membesar-besarkan kesalahannya saja, kemudian menghilangkan bahkan menghapuskan kesalahan diri kita sendiri. Bagaimanapun jemaat yang terkasih, sikap seperti ini haruslah jauh dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang harus berbeda dari orang-orang dunia ini. Karena ketika kita sekali lagi menilai orang lain, marilah kita menilai di dalam keadilan, di dalam kasih, bukan menurut kebenaran kita sendiri, tapi justru menurut ukuran kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat membawa orang lain untuk mengenal dan mengakui kesalahannya. Perintah jangan menghakimi diberikan dalam konteks relasi dengan sesama, relasi dengan orang lain. Jangan suka menghukum orang lain dengan kejam. Jangan suka memojokkan orang lain dengan kejam. Tapi marilah belajar untuk saling mengingatkan. Marilah belajar untuk memperlakukan orang lain sebagaimana diri kita ingin diberlakukan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita pada pagi hari ini. Janganlah menghakimi supaya engkau pun tidak dihakimi. Ketika engkau menilai orang lain, nilailah dalam keadilan dan dalam kasih. Dan ingatlah engkau pun pasti pernah melakukan kesalahan. Supaya kehidupan kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Ukuran yang engkau pakai untuk orang lain, itu juga akan dipakai untuk mengukur engkau. Karena itu ingatlah, jangan menghakimi, supaya engkau tidak dihakimi. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas setiap kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami dalam hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan Tuhan.
agar kami menjalani hidup kami di dalam takut akan Tuhan. Bahkan dalam hubungan kami kepada sesama kami. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak menghakimi, supaya kami tidak dihakimi. Firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami tidak salah untuk menilai orang lain, tapi menilai dengan cara yang benar, bukan menilai dengan cara yang keliru dan hanya untuk memuaskan sakit hati atau dendam kami. Karena itu Tuhan, peliharalah iman kami. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk saling mengingatkan. Kami dimampukan untuk menilai orang lain, bukan dengan ukuran kebenaran diri kami sendiri, tapi dengan ukuran kebenaran firman Tuhan. Sehingga Engkau Tuhan berkenan atas hidup kami di tengah-tengah persekutuan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau memberkati kami dalam melanjutkan hidup kami. Engkau juga memberkati seluruh anggota jemaat-Mu dari anak-anak hingga orang dewasa dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga mau mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka. Karena kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan sumber berkat. Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami dalam jasmani dan rohani kami. Kami berdoa buat jemaat yang sakit, Tuhan, yang memulihkan kesehatan mereka. Walaupun dalam kelemahan fisik, tapi peliharalah iman mereka untuk tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya akan rancangan Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa buat Amang Pendeta Resot kami, Amang Pendeta Belham Rimen Sitompul, yang masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Santa Maria. Tuhan, Engkau yang menjamah hamba-Mu itu. Engkau yang memelihara imannya, Engkau yang memulihkan kesehatannya. Tolong berkati setiap para medis untuk memberikan yang terbaik melalui hikmat dan kepintaran yang daripada Tuhan. Sehingga Amang Pendeta juga bisa pulih kembali kesehatannya ke depannya untuk boleh bersama-sama kembali melayani bersama-sama dengan kami. Tuhan, berkatilah kami dalam menjalani hidup kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali mengangkat pujian dengan bernyanyi dari buku ND nomor 770 ayat yang pertama. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.